Anggota Exco PSSI, tidak ada namanya pelatih permanen. Isu pergantian pelatih timnas, kemenangan pengamat tak jelas, kekalahan Erick Thohir. Jadwal keberangkatan PSSI ke Belanda bertemu pelatih legendaris Louis van Gaal. Anggota Exco PSSI, Vivien Cahyani menegaskan tidak ada yang namanya pelatih permanen, sehingga opsi menggantikan Shin Tae-yong sebagai juru taktik timnas Indonesia itu bisa kapanpun terjadi. Namun, untuk saat ini nasib Shin Tae-yong belum ditentukan karena Vivien memastikan memang belum ada rapat untuk membicarakan terkait masa depan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Vivien mengatakan PSSI terus berusaha membuat timnas Indonesia bisa bersaing dalam kancah sepak bola dunia. Jadi, berbagai perubahan bisa saja dilakukan untuk kebaikan Pratama Arhan dan kolega. Untuk itu kami terbuka terhadap opsi-opsi apapun, yang membuat timnas Indonesia bisa makin mendekat ke target utama, yaitu masuk ke kompetisi Piala Dunia. Itu baik itu tentang pemilihan pemain maupun pergantian pelatih, kata Vivien kepada Okezone, Minggu, 5 Januari 2025. Semua sangat dinamis dan terbuka terhadap perubahan yang lebih baik, dan tidak ada yang permanen, semua bergerak dinamis menuju arah yang tepat sesuai misi, tambahnya. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia saat ini sedang berjuang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka sementara waktu berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Dia mengatakan langkah timnas Indonesia harus mendapatkan dukungan penuh seluruh pihak. Jadi, dia menekankan publik sepak bola bersatu agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Mohon dukungan dan doanya selalu untuk misi timnas Garuda mendunia, katanya. Timnas Indonesia akan kembali berlaga dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada periode Maret 2025 mereka akan melawan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Tim itu punya target realistis dalam fase grup C, yakni posisi ketiga ataupun keempat. Hal tersebut agar mereka bisa melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Isu pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia kembali menyeruak pada awal 2025. Kabar tersebut beredar luas di media sosial. Adalah anggota Exco PSSI, Chairul Anwar, yang memancingnya lewat unggahan di Instagram penuh tanda tanya, seakan memberikan kode bahwa arsitek asal Korea Selatan itu akan segera lengser. Nama Chairul Anwar selama ini jarang muncul dalam setiap dinamika sepak bola nasional, khususnya menyangkut timnas Indonesia. Apalagi, orang-orang PSSI, seperti Arya Sinulinga hingga Sumarji, hingga berita ini turun, belum memberikan respons mengenai kabar simpang siur ini. Padahal, rumor pemecatan Shin Tae-yong sudah muncul sejak akhir 2024. Dari pengamatan saya apa yang disampaikan Chairul Anwar hanya tes ombak, ujar Gusnul Yakin. Apalagi pernyataan itu muncul, setelah ada rapat petinggi PSSI, terutama Ketum Erick Thohir, dengan para anggota Exco. Tampaknya mereka ingin tahu lebih dalam seperti apa respons publik terhadap pemecatan Shin Tae-yong, lanjutnya. Namun, pengamat sepak bola senior asal Malang itu menyayangkan munculnya kembali rumor pemberhentian mantan pelatih timnas Korsel di Piala Dunia 2018 itu. Katanya kegagalan di Piala AFF sudah dilupakan, tapi kok sekarang timbul lagi isu ini, ujar Gusnul Yakin. Jika PSSI memecat Shin Tae-yong, ini akan jadi kemenangan para pengamat yang tak jelas kepentingannya. Namun, keputusan nanti merupakan kekalahan telak bagi Erick Thohir, lanjutnya. Mantan pelatih Arema saat juara Galatama 1992 ini menyarankan daripada terus berpolemik soal nasib Shin Tae-yong, lebih baik energi difokuskan ke 4 pertandingan sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang makin dekat. Orang kita memang suka ribut di dalam rumah sendiri. Padahal dunia luar terus maju. Daripada energi terbuang percuma, lebih baik PSSI beri kepercayaan Shin Tae-yong fokus di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Gusnul Yakin.
Kalau terus seperti ini tentu psikologis Shin Tae-yong dan para stafnya asal Korsel itu pasti terganggu juga, jelasnya. Apalagi, lanjut Gusnul yakin, rival timnas Indonesia seperti Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina terus memperbaiki skuad masing-masing. Australia yang punya peluang lolos langsung bersama Jepang fokus total. Sementara Bahrain meningkat pesat di Piala Teluk 2024. Cina juga mengumpulkan pemainnya menyongsong pertandingan berikutnya, turut Gusnul yakin. Kabarnya Cina mendapat tambahan 4 pemain naturalisasi dari Amerika Latin. Jadi pemangku sepak bola Indonesia jangan main-main, dan melupakan tantangan yang sudah di depan mata, lanjutnya. Perwakilan PSSI dikabarkan akan menemui pelatih legendaris asal Belanda, Louis van Gaal, di Belanda pada Februari 2025. Informasi itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, dari lingkaran dalam PSSI. Lantas, apakah Louis van Gaal akan menggantikan posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia? Sekadar diketahui, rumor pergantian pelatih di timnas Indonesia menguat dalam beberapa minggu terakhir. Rumornya semakin kencang ketika Exco PSSI, Chairul Anwar, mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan Shin Tae-yong kepada timnas Indonesia selama ini. Hal itu seakan menandakan akan ada perpisahan antara Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Menurut informasi yang diterima Bung Harpa, sapaan akrab Haris Pardede, ada sejumlah Exco PSSI yang berniat mengganti Shin Tae-yong dengan pelatih asal Eropa. Lantas, apakah Louis van Gaal yang akan menjadi suksesor Shin Tae-yong? Kemungkinan besar Louis van Gaal akan diplot sebagai Direktur Teknik PSSI, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi, 73 tahun. Menurut informasi yang saya dengar, info A1 dari lingkaran dalam PSSI. Februari 2025, rencananya ya bisa saja batal. Namun, saya ada rekamannya jika nanti dibutuhkan dan diizinkan yang memberikan informasi, delegasi PSSI rencananya akan terbang ke Belanda, kata Bung Harpa. Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Minggu, 5 Januari 2025. Kabarnya, mereka akan bertemu Louis van Gaal. Untuk apa? Untuk apanya ini yang belum jelas. Apakah untuk menggantikan Shin Tae-yong atau menunjuknya sebagai pelatih Direktur Teknik PSSI? Rencananya seperti itu, lanjut pria yang juga bekerja sebagai jurnalis ini. Kalau untuk menggantikan Shin Tae-yong, Louis van Gaal itu sudah uzur, 73 tahun. Ia juga memiliki penyakit. Sekarang ia menjabat sebagai konsultan di Ajax Amsterdam. Apakah dia mau menjadi pelatih? Kecil peluangnya. Paling mungkin, dia ditunjuk sebagai Direktur Teknik PSSI, tegas Bung Harpa. Jika Louis van Gaal ditunjuk sebagai Direktur Teknik PSSI, apakah posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia otomatis aman? Belum tentu. Kabarnya, PSSI akan memberikan statement soal masa Din Shin Tae-yong pada Senin, 6 Januari 2025. Kesimpulannya, Shin Tae-yong bertahan sebagai pelatih timnas Indonesia, atau digantikan pelatih top dunia macam Massimiliano Allegri?